Halo cuy, kembali lagi dengan saya Raja Shinobi. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan banyak rezeki. Oke cuy, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kita siapkan kopi sama rokoknya terlebih dahulu. Kita nikmati pembahasan kali ini. Di beberapa preview pada setiap akhir cerita di setiap chapter, selalu menjadi petunjuk yang pasti tentang kejadian seperti apa yang akan terjadi pada chapter selanjutnya. Salah satu contohnya adalah kata-kata preview yang muncul di Mangatsu Blue Vortex chapter sebelumnya. Pada chapter sebelumnya, Mitsuki yang menghajar Boruto dengan ganas. Pertarungan yang tak terhindarkan pun dimulai. Akhirnya yang terjadi adalah pertarungan Boruto dan Mitsuki lebih banyak ditampilkan. Lalu ada juga kata-kata yang ada di chapter kelima yang mengatakan, pelukan itu adalah bukti dari ingatan yang tidak berubah membawa amanah sang guru. Boruto telah kembali. Mungkin kalian akan bingung memangnya kata-kata ini berarti apa untuk chapter yang ke-6. Sebenarnya kata-kata ini hanya ingin mempertegas bahwa Boruto datang ke desa Konoha untuk melanjutkan amanah yang sudah diberikan oleh pamannya, yaitu Sasuke Uchiha. Amanah terakhir Sasuke pada Boruto adalah dia meminta Boruto untuk melindungi Sarada. Maka pada chapter ke-6, adegan yang akan diperlihatkan adalah Boruto memberitahu Sarada apa yang sudah terjadi pada Sasuke 2 tahun yang lalu. Setelah itu Boruto berjanji pada Sarada bahwa dia akan menyelamatkan Sasuke dan semua orang. Dia juga berjanji akan datang kembali ke desa Konoha. Dari semua itu, yang sudah terbukti ada hubungannya dengan cerita yang akan terjadi di chapter berikutnya. Maka kita bisa menganalisa bersama apa yang akan terjadi dengan kata-kata. Di sisi yang lain, situasi yang tidak terduga terjadi pada pohon dewa. Jura mulai bergerak untuk mencari jawaban dari targetnya yang tengah tersegel. Prediksi yang diutarakan oleh fans pun mulai banyak. Ada yang berkata bahwa Jura pasti menuju ke Konoha pada chapter bulan depan. Ada juga yang mengatakan bahwa Jura pergi ke dimensi Dekokuten dan langsung bertemu dengan Naruto di sana. Hanya 2 kemungkinan itu saja yang bisa kita bayangkan yang akan terjadi. Kira-kira dari 2 kemungkinan itu, kemungkinan mana yang punya keakuratan sangat tinggi? Mari kita jabarkan satu persatu pada kemungkinan yang pertama. Beberapa fans meyakini bahwa Jura akan datang ke desa Konoha. Karena dia tidak tahu Naruto ada di dimensi Dekokuten. Yang mereka tahu Naruto itu ada di desa Konoha. Sementara kalau prediksi dari admin sendiri, Jura sudah tahu kalau Naruto disegel dalam dimensi Dekokuten. Ada beberapa alasan kenapa admin menyimpulkan bahwa Jura mengetahui hal tersebut. Alasan yang pertama adalah dari tulisan yang ada di preview chapter manganya. Di tulisan itu jelas mengatakan bahwa pohon dewa Jura mulai bergerak untuk mencari jawaban dari targetnya yang tengah tersegel. Dari kata-kata ini, admin berasumsi bahwa Jura tahu Naruto itu sedang disegel oleh Kawaki. Alasan yang kedua adalah semua Shinju mengenal semua karakter yang ada di cerita Naruto. Harusnya ini bisa menjadi bukti kalau mereka memang tahu apa saja mengenai dunia shinobi ini. Alasan yang ketiga adalah alasan utama kenapa Jura membaca buku. Kalian pasti tidak pernah bertanya-tanya kenapa Jura membaca semua buku-buku di dunia shinobi. Untuk bisa menemukan jawabannya. Kalau menurut pandangan admin, dia baca buku itu karena dia tahu Naruto saat ini sedang tidak bisa ditanyai. Tapi setelah dia membaca semua bukunya, ternyata tidak ada satupun dari buku itu yang bisa memberikan Jura jawabannya. Inilah kenapa Jura pada akhirnya berkata mungkin sebaiknya aku pergi menemui Naruto Uzumaki. Jika Jura tahu Naruto ada di dimensi Dekokuten, maka dia harusnya tahu apa efek dari dimensi Dekokuten itu. Harusnya Jura tidak akan bisa pergi ke sana jika dia tidak memiliki mata yang sama seperti Kawaki. Maka Jura akan memikirkan sebuah rencana bersama para Shinju agar Kawaki bisa mengeluarkan Naruto dari dimensi Dekokuten. Seharusnya cara agar mereka bisa memaksa Kawaki untuk mengeluarkan Naruto adalah dengan mengancamnya. Saat ini Kawaki tidak hanya sedang melindungi Naruto, tapi dia juga sedang melindungi hal-hal yang dilindungi juga oleh Naruto. Itu adalah desa Konoha dan juga Himawari. Maka jika 2 hal itu berada dalam ancaman, Kawaki akan merasa ketakutan dan bisa dipaksa oleh Shinju untuk mengeluarkan Naruto dari sana. Tapi memang ada kelemahan pada teori yang satu ini. Kelemahannya adalah kalaupun Kawaki menuruti perkataan Shinju berarti Naruto sama saja dengan mati. Maka lebih baik daripada membiarkan Naruto mati.
Tidak masalah jika hal-hal yang dilindungi Naruto saat ini hilang. Harusnya begitulah yang akan dipikirkan oleh Kawaki. Mungkin akan lebih masuk akal jika Shinju bisa merebut kekuatan mata Kawaki. Cara agar Jura bisa merebut kekuatan Dekokutan adalah dengan memakan Kawaki atau menyerap cakra yang dimilikinya. Atau mungkin bisa juga dia akan membangkitkan mata tersebut setelah bertarung habis-habisan melawan Kawaki. Lalu hal berikutnya yang buat kita penasaran adalah, apa sebenarnya pertanyaan Jura yang ingin ditanyakan ke Naruto? Kenapa harus Naruto yang menjawabnya? Kenapa dia tidak bertanya pada Boruto atau Kawaki? Ada satu alasan yang sudah dipikirkan mengenai hal ini. Alasan itu adalah Jura ingin bertanya pada Naruto tentang kenapa dia terus berjuang untuk hidup di dunia ini. Jura akan bertanya seperti itu karena dia pasti penasaran kenapa planet bumi tidak hancur sejak dulu. Harusnya planet bumi akan hancur setelah Jubi berhasil ditanamkan di planet ini, tapi kenapa planet ini terus mencoba melawan takdirnya? Tapi di balik itu, ada nilai paling tinggi di dalam diri Naruto yang tidak bisa dimiliki kebanyakan orang. Nilai itu adalah kegigihan akan tekadnya sendiri. Berkat tekad yang dimiliki Naruto, dia berhasil mencegah bumi hancur berkali-kali. Itulah kenapa Jura bisa sampai pada kesimpulan. Naruto adalah satu-satunya orang yang patut dia tanyai, tentu karena kebetulan Naruto ada di dalam pikirannya Jura. Dan ketika Jura membaca buku sejarah Shinobi, Naruto adalah orang yang paling berpengaruh besar saat bertarung melawan para Otsutsuki. Memperjuangkan sesuatu yang sudah pasti tidak akan dia raih. Karena sudah dituliskan dalam takdir kenapa Naruto malah memperjuangkan hal itu. Itulah yang akan ditanyai oleh Jura pada Naruto. Tapi perlu diingat bahwa ini baru teori. Nah, tuh Blue Vortex